puji Tuhan. Hari ini luar biasa Tuhan boleh memberkati setiap kita. Nah, di kesempatan siang hari ini kita bersama dengan hambanya yang begitu luar biasa. Karena kalau orang biasanya itu melayani atau cari jiwanya itu orang-orang sehat, orang-orang normal. Nah, kita ini bersama dengan Bapak Pendeta Yakub Ridwan STH dari Medan. Lebih tepatnya nanti beliau akan memperkenalkan diri seperti itu. Nah, beliau ini melayani dari berbagai sisi yang mungkin secara normal kita tidak menjangkau mereka, seperti ODGJ atau kaum marginal. Namun nanti kita akan bertanya kepada beliau lebih dalam lagi bagaimana. Oke, selamat siang. Selamat siang. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Om? Wah, sehat, mantap, luar biasa. Puji nama Tuhan. Ya nih Om, banyak pertanyaan yang mungkin menggelitik setiap kami nih Om untuk mengerti lebih dalam akan pelayanan yang dikerjakan oleh Om Yakub. Jangan keras-keras menggelitiknya ya. Iya. Jadi Om Yakub ini kan pelayanan yang tidak biasa dikerjakan oleh para hamba Tuhan atau misionaris pada normalnya kan. Kita biasa mencari jiwa orang normal gitu ya Om, orang sehat gitu. Nah Om ini kan dari sisi yang berbeda gitu. Kira-kira yang melatar belakang ini Om, sampai Om terjun pada pelayanan orang marginal, pelayanan ODGJ itu apa nih Om? Seperti itu. Sebenarnya yang pertama itu ini adalah sebuah panggilan ya. Sebuah panggilan langsung daripada Tuhan. Mungkin tidak banyak orang ya dipanggil seperti saya. Sebuah panggilan dan plus sebuah karunia. Baik. Nah, itu plus minusnya. Jadi panggilan kalau tidak ada karunia juga tidak bisa. Nah, nanti ya diaplikasikan sendirilah. Nah, kenapa ada panggilan dan karunia diberikan? Mungkin Tuhan itu melihat pertama faktor hati, kesiapan hati, dan yang kedua Tuhan itu ingin saya keluarga itu memang benar-benar full time, karena dulunya kan kami latar belakangnya part time, jadi ada usaha pekerjaan bisnis lah yang lainnya. Jadi ketika Tuhan menginginkan kami keluarga full time, akhirnya kami berhentikanlah semua yang namanya bisnis, baik itu di hasil bumi maupun otomotif, kami berhenti total. Dan itu pun kami tidak menggunakan kata modal dari hasil pekerjaan sebelumnya ya. Jadi saya lepaskan total, dan hanya satu Tuhan bilang, hanya pergi, saya utus kamu untuk melayani jiwa yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku. Jadi waktu itu saya tidak tahu apa ya yang nggak dilayani oleh pendeta-pendeta gitulah. Nah, jadi saya juga nggak berpikir yang seperti apa. Jadi satu ketika saya makan di kota Siantar, ada orang gila yang ngamuk. Jadi kronologis awalnya begitu, marah-marah, ngelempari mobil sampai pecah. Terus saya menengok. Saya tanya orang yang makan di warung itu, kenapa itu? Oh, itu orang gila bang, kalau bahasa Medan kan bang gitu ya. Terus kenapa kok tiba-tiba kasihan gitu, tergerak gitu ya. Orang bahasa Jawanya tuh mak cemplung, kasihan ya gitu. Nah, ketika saya menyatakan kasihan, suara datang. Itulah jiwa yang aku tunjukkan kepadamu, aku berikan kepadamu. Aku belengong, orang loh, bengong, kaget. Jiwa. Dalam hati saya juga bilang, ini orang gila Tuhan, saya bilang. Iya, ini yang tidak dilayani oleh hamba-hambaku. Ini. Nah, awalnya kan juga kan saya takut sama orang gila. Tapi ketika saya bilang, oke lah Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan. Nah, ketika saya nyatakan oke, rasa hilang itu terus hilang. Suara itu datang yang kedua, dekati dia. Ketika saya, ini ceritanya jadi kembali kepada awal itu ya. Kadang saya nggak bisa menahan air mata saya. Ketika saya dekatin itu, rasa takut hilang dari saya. Dan yang kedua,
Saya peluk begitu, dia pun tiba-tiba diam dia memeluk saya. Saya juga tidak tahu entah apakah karena dia melihat saya ganteng atau jelek, saya nggak tahu. Ya, terus kemudian saya lihat dia kok keluar air matanya begitu, seperti sekarang saya juga keluar air mata. Saya terus tanya sama Tuhan, kenapa dia keluar air matanya Tuhan? Tuhan bilang, itulah buktinya aku mengasihi dia seperti aku mengasihimu. Baik Tuhan kalau begitu. Terus suara yang ketiga, bawa pulang. Waktu itu saya meninggalkan kota itu, dari kota ke kota yang lain kan, Tuhan bilang begini, waktu saya disuruh menuju kota Siantar, Tuhan bilang gini, ketika saya bilang ada argumen sama Tuhan, tunggu dulu Tuhan, aku minta waktu menyelesaikan hartaku yang masih banyak. Nah, karena nilainya bukan ratusan juta M kan, karena kita kan hasil bumi kan kita juga sifatnya kan main kontainer ya, ke luar negeri ya, jadi ekspor gitu ya. Dan juga otomotif kita punya cabang juga 5. Jadi waktu itu minta waktu Tuhan, saya mau menyelesaikan yang di belakangnya. Kerjaan. Karena kan namanya bisnis ini kan juga plus minusnya ada. Nah, plusnya itu kita punya modal 100, paling tidak 10% itu kita ada namanya tunggakan ya, terutang ya, karena perputaran uang. Tapi pada waktu itu saya bilang, saya mau menyelesaikan, Tuhan bilang gini, jangan. Kalau kamu tidak ingin terjadi peristiwa yang berulang kembali seperti istri Lut, artinya saya tidak boleh menoleh ke belakang, menyelesaikan masalah yang di belakang, seperti sejarah Yesus bilang orang kaya minta ini bla bla lembu dan sebagainya. Kok kayak terulang lagi gitu loh dalam sejarah Alkitab. Itu pengalaman pribadi seperti dalam Alkitab tuh kayak memori terjadi sama saya. Oke, kalau begitu apalah jaminanmu? Nah, untungnya begitu saya punya inspirasi. Apa jaminanmu kalau aku nggak bisa membawa uang ini? Nah, karena dia bilang kan kalau tidak ingin seperti istri Lut kedua kali, kan saya takut. Nah, terus saya tanya, apa jaminan? Tuhan bilang, aku akan mengembalikan apa yang terhilang di dalam diri kamu. Wah, aku jadi wow kan gitu ya. Enak kali nih, di luar janji Alkitab ada janji secara langsung. Wow, kayaknya jadi yang ketakutan itu terus jadi biar hilang gitu ya. Wah, mantap juga saya pikir gitu kan. Ini kan karena perkataan Tuhan langsung saya dengar. Oke Tuhan. Nah, ketika waktu itu saya tinggalkan, tentu kita ini kan ya boleh dikata orang-orang perputaran uang itu ada yang datang minta. Saya bilang saya nggak cerita pengalaman saya dengan Tuhan. Saya lagi collab bisnis saya, jadi sabar. Nah, wah kalau ku ceritakan ini nggak habis satu hari satu malam. Itu Tuhan tutupkan dengan begitu saja, padahal bukan jemaat, bukan siapa saja. Orang itu datang ke rumah nyari ini perpuluhan saya, ini perpuluhan. Lah bukan jemaat saya, bukan kenal kok, ini perpuluhan saya. Nah itulah nutupin yang kurang, yang masih terhutang itu. Nah itu. Terus yang kedua, karena saya kan keluar, waktu Tuhan suruh keluar kan saya nggak modal apa-apa, perabot tidak, hanya pakaian aja. Pertama, anak berhenti sekolah 1 tahun. Ini keluarga juga nggak tahu, waktu jarang nggak saya cerita. Istilahnya spesial minta melas-melas sama keluarga nggak tahu. Setelah jadi keluarga baru tahu. Oh sejarahnya gitu, kenapa nggak bilang kan gitu. Nah itu anak sekolah nggak sekolah 1 tahun. Kemudian kami di proses Tuhan itu waktu itu terus banyak orang nelpon. Bla 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 bla. Ada lagi yang bilang, ini gimana ini rumahnya dijarain orang, tetangga lapor. Saya bilang, ya udah kalau kamu mau ambil saja. Saya bilang, ini kok aneh, orang dijarah lapor polisi, ini malah disuruh ngambil untuk namanya kenang-kenanganmu. Aku bilang, jadi kosong blong sampai. Diproses 6 bulan saya makan ubi singkong, tapi saya tidak tahu dari mana asal usulnya ubi. Setiap pagi ada bergoni-goni ubi dilemparkan ke dalam, karena ada pintu gerbangnya. Itu rumah orang, bukan rumah saya kan udah kota lain. Tapi dikasih di depan. Iya. Gitu.
Setiap pagi seperti itu. Sementara waktu saya habis mengambil satu ini, Tuhan bilang selanjutnya keliling kau kota Siantar. Saya kelilingin, banyaknya orang gila berceceran di jalan. Ada yang ditabrak motor, itu patah, dia nggak bisa kemana, dia maaf cakap bahasanya, dia berak kencing ya di situ. Saya angkat waktu itu ya belepotan kotorannya juga, ya baunya lumayan lah, manis-manis pedes itu. Saya bawa, terus ada yang dari yang tidur-tidur itu kan ada di emperan, makan sampah kalau pagi habis jualan malam di kais-kais gitu. Saya ambilin, pokoknya saya kumpulin 60 orang waktu itu pertama, makan ubi. Bukan hanya di situ saja, bayangkan itu, masa sudah makan ubi, air tiba-tiba bermasalah. Air mesti harus nunggu malam balapan dengan perumahan itu. Baru bisa nggak kebagian karena kami belakang. Wah, nah Tuhan buat, memang semuanya ada rencana Tuhan. Tuhan buat tiba-tiba itu pipa PAM itu bocor di pinggir jalan. Wah, aku ambilin nah itu airnya. Wah, untuk mandinya orang itu, gitulah mandinya orang itu. Kalau hujan, rame-rame malah seneng kan, hujan-hujan. Nah, itulah unik ya seninya ya waktu pelayanan awal. Jadi 1 tahun enggak sekolah, 6 bulan makan ubi. Anak saya yang paling kecil sampai maaf cakapnya itu sakit perut ya, berak-berak, mencet-mencet. Sampai minta 1.000 rupiah pun tidak ada uang. Jadi ubi dilemparkan itu, ubinya untuk nasi, kulit arinya dibuang, kulit kan ada kulit itunya, kita cincang-cincang, kita rebus gitu aja pakai garam. Jadi itu sayurnya. Sampai pernah seperti itu ya? Iya, itu selama berjalan sampai 6 bulan. Nah, sementara kita sudah punya pasien 60 orang. Bagaimanalah ini bisa berubah gitu. Jadi waktu itu kami hanya mengambil sikap doa puasa. Aku tahan 3 hari. Di sini dikenal Bu Marsia itu 3 hari 3 malam, setiap 3 hari 3 malam makan sekali. Buka. Lanjut besok 3 hari 3 malam lagi, setiap 3 hari 3 malam itu hanya sekali makan. Habis itu sampai dapatlah 23 kali dalam 2 bulan setengah. Jebollah di situ tingkap langit. Tiba-tiba orang tidak punya anak 16 tahun, manajer Balias sana ya, kebun, datang minta didoakan jam 11 malam nyari. Kan itu waktu itu kan sudah sembuh, jadi viral lah itu. Zamannya belum ada Android kan, masih manual dari mulut ke mulut lah ya. Dari mulut terus diekspos di koran halaman depan. Kepedulian seorang pendeta gitu kan. Yakub Ridwan. ODGJ. Ya ODGJ orang Semarang gini. Sembuh kan orang kan, wah ada apa ini, orang gila aja sembuh, orang datang minta didoain. Itulah punya anak, Tuhan kasih anak. Ada lagi kasus datang lagi, saya bilang, wah kenapa kau minta sama saya bukan Tuhan. Ya orang gila aja sembuh, saya minta doa, banyak yang mendoakan saya tapi nggak punya anak. Jangankan saya jawab, jangankan saya, Tuhan Yesus datang pun kau tak punya. Kenapa pendeta bilang begitu ya? Orang kau didoain aja, mau ditumpang kaki, tumpang tangan, tak punya anak. Saya bilang, kenapa? Pernah kau dengar kasusnya Nazaret? Iya. Apa yang kau pelajari? Tidak pernah terjadi mujizat. Kenapa? Karena tidak percaya. Betul. Itulah kau, saya bilang. Melenggonglah dia. Jadi gimana? Terus respon saya sampaikan firman ini. Dia begitu respon, akhirnya Tuhan melihat muncullah iman. Begitu muncul iman sebiji sesawi ini, terus Tuhan bilang, aku sudah taruh benih dalam kandungannya. Terus saya sampaikan, bulan depan positif periksa. Betul positif. Dari situlah namanya, dia kan manajer kebun. Wow, tiba-tiba datanglah mobil box sama 5 mobil mewah. Ini ada apa? Aku pikir gitu kan. Diturunkan semua ini. Pikir tetangga ini ada mau buka kedai sembako ya. Kami kosongkan kamar. Ada kedai sembako baru. Enggak, ini untuk orang gila. Wah, di situ mulailah makan nasi. Sudah mulai situlah. Jadi jebolnya itu 6 bulan setelah doa puasa untuk menggerakkan, menggoyangkan surga itu dengan dari doa awal puasa. Om ambilin itu ya. Iya, bukan karena doa puasanya, tetapi ketika dengan saya mengambil sikap ini doa puasa, pasti. Nah, kata pasti, percaya, kata percaya inilah yang menggoyahkan surga.
Nah, Dapat. bukan doa puasanya ya, tapi iman percaya bahwa ketika aku doa puasa itu akan Dapat. tingkap hati terbuka dan betul. Nah, makanya ada rahasia Tuhan kasih tahu Matius pasal 17 itu ayat 20. Kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kan begitu. Ya. Bukan iman sebiji kelapa makan kebesaran. Nah, itu Biji bisa sawi menggoyahkan. saja. Nah, pelayanan itu akan gagal. Pelayanan murid-murid ditanya karena kamu kurang percaya kata Tuhan. Kuncinya adalah percaya. Ini udah tingkat dewa ini. Di tingkat dewa. Ya. Nah, dan terus dibukakan lagi Matius pasal 16. Warna orang yang hidup pelayanan dengan dasar iman teguh dengan tidak itu nampak di situ. Ketika ditanya, menurutmu siapa? Bla 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 bla. Giliran Mbah Petrus ditanya, menurutmu siapa? Kamu Mesias. Itu kan sudah merupakan pernyataan terlampau yakin, terlampau percaya bahwa kau itu bukan siapa-siapa. Kamu itu tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kamu adalah Tuhan. Tidak perlu ragu lagi. Wah, orang yang seperti inilah baru dikasih kepercayaan sama Tuhan. Perhatikan, karena kau hamba Tuhan. Ini bisa berubah seketika. Amin, amin. Aku mengalami perubahan ini bukan waktu muda loh. Faham paradigma stigma saya dulu itu sama dengan kalian tarafnya. Tapi ketika dibukakan rahasia itu, terus biar langsung. Ya. Dalam kurun waktu hanya 4 tahun. Wah, pokoknya 01 itu heboh. Gila ini Pak Yakub sudah ngelewatin kita semua katanya. Laut diseberangi, gunung didaki, jurang dilompatin semua. Kita sudah dilompatin semua. Wah, terus langsung bangun-bangun kan gereja, bangun IAS dalam kurun waktu 4 tahun itu. Sementara orang puluhan tahun baru 1 kan. Wiboh lah goyang di situ. Nah, akhirnya pada waktu itu Tuhan hanya meminta ketika kamu punya iman biji sesawi dan inilah kamu adalah Mesias, keyakinan itu kunci ini kuberikan. Makanya sampai hari ini ketakutan, kekhawatiran tidak ada, sedikit pun tidak. Mau makan atau tidak, orang gila mau kemana pun saya tidak perlu takut. Nah, ini yang jadi penasarannya kita gini Om. Dulu waktu pernah kita ketemu, tante Om sering bilang, nah metode yang Om guna ini untuk ODGJ nih, kok bisa ya ODGJ itu luluh gitu ya, segarang itu. Kadang ada yang pakai parang apa, orang semuanya menyingkir, tetapi Om malah maju gitu. Nah, itu metodenya ya Om. Metodenya satu kuasa yang dalam diri kita. Tuhan bilang apa? Ketika kamu penuh Roh Kudus, jangan tinggalkan, artinya tunggu penuh Roh Kudus, maka kamu akan menjadi saksi ketika kuasa kuberikan padamu. Itu pertama. Tanpa ini kita yang dibacok. Kita yang dibacok ya. Oh iya, dia kan kuasa setan. Iya, Nah, dan mereka nggak ada hukumnya ya. Wah, kita bacok kita masuk penjara. Betul. Kalau Kita dibacok mereka tetap tinggal di yayasan. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, munculkan rasa belas kasih yang tinggi. Oke. Itu sentuhan kasih, pengayoman yang baik, memberikan hidup, memberikan hati. Apa yang maksudnya diberi hidup dan hati? Kita harus sama dengan dia, memberi hati kita, memberi hidup kita. Ketika dia kita tangkap, kita tidur sama dia. Bayangkan dia ngompol kencing di situ kan, kita ya kena kencing ngompolnya. Jadi ikut di situ juga. Iya. Nah, tujuannya apa? Pengayaman sentuhan ini. Kita mau mendengar apa waktu dia mengigau. Oh. Pasti kan macam-macam ya. Kalau di GJ itu ada 8 penyebab latar belakang. Nah, kita akan tahu nanti waktu ngigau. Oh, ini penyebabnya. Nah, disitulah ini obatnya. Kalau tipe ini obatnya. Sama kalau kita mau pergi ke dokter. Yang pintar siapa? Dokternya kan nanya. Pasiennya. Masa dokter kok malah nanya pasien? Ya, "Kamu sakit betul. apa? Ini kepala dicatat. Ini sakit. Nah, kalau orang gila, ini sakitnya di sini, akan gitu. Nah, kalau ODGJ kita yang nyatet, kita artinya mencari. Cari tahu gitu. Kalau sakit fisik, dokternya nanya. Iya, betul. Nah, itu bedanya. Cari setelah dapat, oh ini metodenya. Nah,
Di mana resep-resep obatnya? Di dalam seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, di situ menjawab semua. Ini masalah ini. Ya seperti tadi. Ini ekonomi ini masalah pacar ini, masalah okultisme ini, masalah KDRT ini. Semua Terus, ada di nah, firman. semua akan ada. Itu jawabannya sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Nah, itu untuk tingkat penyembuhan. Kalau saya bilang pemulihan. Pemulihan itu lebih tinggi daripada penyembuhan. Penyembuhan. Iya. Nah, itulah kiat-kiat dalam pemulihan orang itu. Yang penting tadi yang saya sampaikan. Nah, Pendekatan, puasa, ya. PDKT yang baik. PDKT. Betul. Nah, itulah pengayaan memberi hidup dan memberi hati. Itu sudah pasti. Karena dia merasa satu nyiptakan rasa nyaman. Ternyata ada orang baik. Karena Merasa orang diterima gitu. Iya, karena orang gila itu selama ini garis bawahi luka batin. Karena permasalahan hidup yang tidak pernah bisa terselesaikan. Akhirnya puyeng, pening, jalan-jalan, kebablasan. Nah, sudah kebablasan, sudah jatuh ketimpa tangga, udah di jalan, tidak pernah mandi, baunya nano-nano. Setiap orang lewat dia melengos. Ditolak lah ya, Om ya. Situ orang gila, kita lewat pasti muter. Nyingkir. Nah, itu sudah luka di atas luka. Makinlah lukanya makin dalam. Aku udah tertolak. Tidak ada artinya, tidak ada harapan. Ketika kita datang mengasihi, memberi hidup, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tertutup, ada harapan. Itulah Ada hebatnya harapan. Tuhan. Haleluya. Nah, melalui kita memberi harapan melalui kita. Enggak Tuhan, kamu gila ya? Comot, bukan begitu. Nah, melalui Yang kita sembarang. yang memberi hidup, memberi hati. Ya, ada banyak orang memberi hidup tapi tidak memberi hati. Ada yang memberi hati tapi tidak memberi hidup. Itu Nggak tidak bisa, bisa. harus selaras ya. Selaras dah. Adakah metode obat Om yang diberikan? Selama saya penanganan tidak ada obat-obatan. Karena obat itu, saya waktu sosialisasi dari psikolog, psikiater, dari Kemenkes itu, dia bilang, obatnya ini. Apa namanya? Orang gila itu kan jiwa. Apa ada obat jiwa? Obat jiwa. Setahu saya itu hanya penenang. Kalau dikasih itu meningkat, pemakaiannya, dosisnya meningkat. Ini masalah jiwa, bukan masalah virus atau bakteri. Kalau bakteri, virus ada. Kamu pilek-pilek, bakterinya ini. Nah, kasih protokol. Apalah gitu Ya, lah ya kan. Ada kasih obat obatnya. Itu di virus karena bakteri. Orang jiwa enggak ada obatnya. Saya bilang, ini asal Pak Yakub, asal dari Yayasan Pemulihan Kasih datang. Ya. Kan kami namanya Yayasan kan Pemulihan Kasih Bangsa. Ya. Datang, ini rame katanya, nggak nyambung katanya. Nggak nyambung. Nah, jadi waktu itu itulah metode yang kita terapkan. Jadi tanpa ada obat-obatan, hanya kuasa Tuhan. Baik. Satu, kedua, prinsipnya kan sistemnya gini. Kalau orang gila, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bahasa kasarnya orang gila ya. Ada ODGJ dan itu selama ini kan sudah tidak bisa apa-apa. Jangankan berdoa. Puyeng deh ceritanya ini. Nah, puyeng itu nggak mau kan dekat sama Tuhan. Ya. Logika, saya bawa ke logika. Betul. Kalau orang yang nggak dekat Tuhan, nggak cari Tuhan, siapalah yang dekat? Betul. Coba jawab. Masuk akal, ya. Orang yang nggak dekat Tuhan, yang nggak cari Tuhan, bukan Tuhan yang dekat, tapi setan yang dekat. Betul. Nah, ketika kita dapatkan, kita bawa dekatkan, cari Tuhan, setannya pergi, Tuhannya yang dekat jadinya. Orang yang dekat sama Tuhan pasti Tuhan yang dekat. Orang yang jauh dari Tuhan dia pasti setan kawannya, kan gitu. Itu logika. Jadi kita ya metodenya hanya dekatkan aja sama Tuhan. Jiwa itu kan milik Tuhan.
Iya, betul. Gitu aja kok repot katanya. Iya, tapi ini kan justru Pusing yang amat, tidak si amat terpikirkan tak kan, Om. Iya, nggak betul. sampai ke situ. Iya, betul. Ini ilmu itu kan saya langsung dikasih Tuhan, ilhaman-ilhaman itu yang perlu dipelajari, dikasih tahu bagi orang yang punya hati kesana batalan, hamba Tuhan yang memiliki hati kesana, itu modal. Nah, itu otomatis dengan sembuh. Nah, teknisnya kita harus kasih firman dibacakan setiap hari sampai firman itu menjelma. Ketika kita suruh memperkatakan firman itu yang menyembuhkan dia sendiri, bukan dia, bukan saya, bukan kita hamba Tuhannya, tidak. Firman yang diperkatakan setiap hari satu hari 3 kali ibadah itu yang menyembuhkan dia. Karena firman yang diperkatakan firman yang mengandung kuasa. Itu Roma pasalnya yang ke-1. Nah, bukan firman yang diperkatakan segala firman, sembarang firman. Itu yang pertama. Kedua, waktu masuk itu kita itu harus ada doa pemeteraian. Ya, bahasanya, ayo ikuti ngomongan saya. Doakan nggak tahu orang gila. Ngomongin saya ikut ya, iya gitu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Masuk dalam hidupku, masuk dalam hidup, begitulah. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah, firman Tuhan kan. Ya, orang yang percaya menerima aku, dia akan selamat. Titik, nggak ada cerita lain. Kan itu metodenya. Begitu dia sudah menerima, sudah aman itu. Baru kita pelepasan. Memang pertama waktu kita ambil itu, pertama itu kita potong gundul habis. Potong rambutnya ya, Om. Karena di rambut inilah kemuliaan ini yang ditunggangin setan. Itu pengalaman saya. Begitu kita gundul habis itu sudah lemes dia. Pria wanita semuanya dipangkas sama. Ya? Terus lemes dia, nggak berdaya. Nah, termasuk kutu-kutunya juga nggak berdaya. Kutunya banyak gemuk-gemuk. Membersihkan nggak bisa diambil kayak ibu-ibu di kampung, nggak bisa. Pakai brus pakaian. Brus gitu terbang-terbang dia. Mandikannya juga nggak bisa pakai sabun, nggak bisa. Jadi pakai seperti yang di iklan di TV itu. Rinso membersihkan paling bersih. Setinin satin udah. Wah, siramkan brusnya, siraman air, brus lagi 3 kali. Tapi diam ya, Om, nggak menolak gitu. Karena ada kuasa Tuhan. Yes. Kalau nggak ada kuasa Tuhan, kita ya habislah, dicakar-cakar kita pun begitu. Nah, habis itu supaya wangi. Nah, ada iklan Molto juga kan, harum. Wangi ya. Olesin Molto, baru kasih baju. Nah, itu teknisnya. Itu baru dimeteraikan, ikutin doa. Darahmu yang berkuasa, darahmu yang berkuasa, memeteraikan roh, jiwa dan tubuhku, memeteraikan jiwa dan tubuhku. Aku menjadi milikmu Tuhan Yesus. Aku menjadi, selesai sudah itu. Nah, clear itu pemeteraian itu. Baru kita, Tuhan dia sudah memperkatakan firman, kita harus meneguhkan bahwa firman-Mu berkata yang percaya menerima Engkau selamat. Nah, tinggal kerjaan ringan kan? Iya, betul. Seperti Yesus bilang, yang berat sama aku, yang ringan sama kamu. Matius pasal 11 itu kan. Jadi nggak ada cerita pelayanan berat, tidak ada cerita. Kalau dia bilang berat, itu salah sendiri. Yang berat bagian Tuhan, yang ringan bagian kita. Nah, enak dan ringan. Nah, jadi putus sudah. Situ langsung kuasa Tuhan terus turun, putus itu kuasa gelapnya. Sudah aman itu. Makanya nggak ada ke yayasan kita teriak-teriak, nggak ada. Tenang. Tertib, Om. Tertib. Hanya satu komando. Jadi nggak ada kendala yang besar yang ini selama perjalanan. Artinya ya suka duka itu kan pasti ada, betul, tapi kecil dukanya ya menurut logika, tapi sebenarnya no problem ya itu, karena sudah Tuhan jamin ya berdasarkan Alkitab. Jadi ya kalau ketika dia pada waktu manifest, pada waktu kalau dia narkoba ya waktu sakau itu aja lah. Jadi ada hal yang menyakitkan dirinya sendiri. Nah, itulah kita harus mengawanin dia. Tidur bersama. Kalau dulu ruang isolasi, sekarang ada pembaruan kata ruang tenang. Ruang tenang. Kita tidur dengan dia. Kawan kita orang gila tidur. Jadi ikut menemani di situ ya, Om, di waktu menenangkan dia.
sambil betul. menyelidikin. Habis itu ya sudah, kita kan sudah tahu, oh ini rupanya, oh jangan macem-macem kok. Nah, kan gitu, musuh Iya, datang betul. aku sudah tahu, putus kau lawan aku gitu. Dan semua yang di situ semuanya puji Tuhan sembuh ya Om, yang di yayasan. Namanya keluar dan pergi sesukamu kan gitu. Ini bukan lagu ya. Ada lagunya, ini ada niati bukan. Jadi kalau artinya masuk, umpama kalau masuknya seperti tiba-tiba 10 orang gitu ya, artinya bisa sembuh secara terus. Ini kan masuk Satu perginya persatu, kan macam iya. kayak wayang kulit. Yang nunggu Berseri. gilirannya. Berseri. Nah terus masuk, nanti kan tahapannya itu kan 9 bulan. Ini jalan 3 bulan nongol lagi, baru jalan seminggu ada nongol yang baru Nongol yang lagi baru. ya. Jadi kan nggak bisa. Ada juga sekaligus, sekalipun berbeda bulan hari bisa ada juga pengalaman seperti itu. Ya contoh umpama waktu saya menyuci, berdiri kalian 10 orang ya, berdiri aku nyuci, lihat cara nyuci Bapak. Lu tiba-tiba ini karya Roh Kudus mengelawat, nangis semua. Janganlah Pak, Bapak udah masak, udah kasih makan, udah capek, biarlah kami yang masak. Lawatan Roh Kudus akhirnya Sudah dia bisa merespon ini ya Om. jadi karena kuasa itu memang, sehingga mereka yang nyuci, itu contoh. Nah jadi kalau secara normal ya 9 bulan. Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa, semua yayasan tidak punya misi. Ada kami dari Tuhan, Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa dengan visi menerangi, melepaskan, dan memberi arah. Artinya ketika orang diterangi dengan firman, dia harus dilepaskan. Itu tadi yang semacam terbelenggunya ya. Nah ketika dilepaskan, kita harus arahkan. Oke, betul. Mau jadi seperti apa? Ya. Jadi ada namanya nilai-nilai baru yang kita masukkan, nilai-nilai lama kita buangkan. Nah, misinya memanusiakan manusia kembali. Visi menerangi, melepaskan, memberi arah, dengan tadi yang saya jelaskan. Menjadi apa? Misinya adalah memanusiakan manusia kembali. Berarti ada yang manusia yang tidak waras, tidak beres, menjadi manusia yang beres lagi. Nah biasanya ini ODGJ yang udah sembuh nih Om, mereka stay di yayasan atau mereka akan kembali ke Saya lingkungan lanjutkan mereka? 9 bulan itu kan 3 bulan Ya. pertama namanya pemulihan. 3 bulan kedua kan 9 bulan dibagi 3. 3 bulan kedua adalah pembentukan karakter. Orang ketika pulih, karakter lama ini kalau tidak dikikis habis, Dibuang, betul. dia akan kembali lagi gila. Maka dia harus setelah diterangi, dilepaskan, memberi arah. Ketika itu 3 bulan pertama namanya itu pemulihan, 3 bulan ketiga karakter, namanya pembentukan karakter. Karakternya kikis habis. Ya, sama kayak di Majalengka kan gitu STT. Kalau karakter nggak dihabiskan, wah kok suka-sukanya marah, tukang Masih, marah, betul. habis kikis Harus habis. dihabisin. Nah, itu setelah karakter barulah masuk tahapan yang ketiga, 3 bulan ketiga, kemandirian. Paling tidak dia tidak nyusahin orang, untuk diri sendiri. Nah, inilah kiat-kiat yang kita terapkan di Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa. 9 bulan harus dijalani. Tidak ada kata lebih dari 9 bulan. Nggak ada semuanya. Wah, yang nggak muat. Nggak muat, Orang ya. gilanya lebih banyak daripada sembuhnya 1-2 pulang. Ini yang masuk ada mau 10 orang dari rumah sakit jiwa dan sebagainya. Mereka nih Om yang udah sembuh kan ada yang jadi drivernya Om, bener nggak itu Om? Jangankan jadi driver, sampai sekarang driver saya. Oh ya? Misi penginjilan kemana-mana mantan semua. Tingkat jumlah pasien itu berbagai macam, bukan hanya di driver saja. Dia ada latar belakang tukang, jadi tukang lah. Jadi kalau banyak yayasan, gereja-gereja yang saya bantu membangun gereja, Butuh tukang. nggak bayar, tukang kan mahal. Nah, dari yayasan dropkan, tukangnya ini mantan yang sudah sembuh sekian gratis semua, kena-kenanya, tenaganya, wow, yang penting makan kenyang. Nah, memberkati gereja juga kan? Iya betul. Biasanya betul. gereja memberkati yayasan, ini yayasan memberkati orang gereja. gila memberkati gereja. Nah, ada juga dari ya
Saya nggak sebutlah dari instansi ya, nanti menyinggung ya. Betul, betul. Ada banyak itu. Hmm, Jadi ada. ya kita yang Kembali normatif normal aja. berarti lah ya, Om, ya. Menjadi normal seperti ya cuman saya ada tanda kutipnya, ibarat ini gelas orang ODGJ, beda narkoba ya korban. Ini kan retak. Kalau retaknya agak lebar kan pasti agak ada rembesan ya. Betul, betul. Nah itu yang dinamakan bocor. Aha. Kadang manusia yang ada yang ngawur, kok ini bocornya berapa persen katanya. Itu bisa ditutup dengan LTCO ya sekarang ya. LTCO atau ada Lem. entah apalah. Ya, betul. Merekatkan mainnya. Iya, tapi jangan solatif. Solatif kan nampak solatifnya. Ini memang yang bisa menyatukan tanpa ada nampak. Tapi kan yang nampak tetap retak. Nah, Betul. makanya ketika ini sekalipun dia katakan boleh sembuh, itu saya tetap kasih nilai 9,9%. Jadi supaya dia menjadi 100%, kayak luka ini, kalau ini kan ada bekas, tapi kan tertutup daging lagi, tertutup dengan senyawa ini, itu saya biasanya tip yang saya kasih sama keluarga, jangan pulang kampung. Karena dia sakit di situ ya, pulang dari sana. Nanti kan pasti gini. Orang masyarakat kan, stigma masyarakat kan dia mantan orang gila. Oh iya. Ketika Takutnya berbenturan, dasar ke orang gila. Nah itu retaknya makin, ada penolakan lagi gitu ya. retaknya makin lebar. Bocor lagi dia. Itu lebih parah. Luka di atas luka namanya. Nah, kayak lagu-lagu, jangan lukai hati entah apalah. Nah seperti itu dampaknya negatif kali. Jadi saya suruh sembuh dari Kampung Bondo, jangan di Bondo, entah Padinya, entah mana lah, pindah tempat. Betul, Dipindah betul, tempat betul. kan dia nuansa baru, orang kampung nggak tahu dia Orang-orang mana. baru, ya betul. Nah, karena kalau di kampungnya kan tersugesti dia, stigma yang ditanamkan oleh masyarakat, Betul. nggak boleh. Oh, Itu kiat-kiat kami, banyak yayasan tidak menerapkan seperti itu. iya betul. Nah, jadi kami seperti itu menerapkannya. Baik. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Om ya. Boleh? Mungkin pesan Om nih buat kita, apalagi untuk para kaum muda nih ya, Om, Generasi. yang generasi muda, supaya apa ya, memiliki panggilan dan juga kiat-kiat dalam dapat karunia itu Om, supaya mungkin ada orang-orang di luar sana yang juga rindu pelayanan yang sama seperti itu Om. Modal pertama, siap dan mau. Baik, siap Kedua, dan mau. tidak macam-macam, cukup satu macam. Tidak macam-macam, cukup Tidak ada satu kata macam. koma, titik. Tidak ada kata koma, titik. Yang selanjutnya, memberi hidup dan memberi hati. Memberi hidup dan memberi hati. Inilah dasar pertama. Baik. Kalau sudah ada dasar ini, Roh Kudus akan bekerja. Hanya tinggal menguji, betul, siap dan mau kamu. Betul ya. Siap dan mau bertahan nggak Modal ya? itu ada, kalau sudah Tuhan bertanya, siap dan mau kamu. Ini Betul, juga menjadi wadahnya. Nah, ada yang ngeri nggak siap Nah, banyak pikiran. Iya betul betul betul. Kalau kita jawab siap Tuhan, mau Tuhan, itu menjadi urusan tanggung jawab Tuhan, bukan dananya dari mana, uangku ndak ada, nanti keluargaku gimana, dimarahin aku udah S2 sampai S-teler, ya kan? Jadi kalau kita sudah menyatakan poin-poin tadi, kalau Tuhan bertanya siap dan mau Siap tidak. nggak? Mau nggak? Betul betul. Nah, kalau sudah menyatakan siap dan mau, hubungin saya. Oh, Pasti jadi. Baik, seperti itu ya Om Yaku. Langsung saya cover itu, nanti saya latih, saya cover. Oh, Yang saya latih, yang saya latih, yang saya cover, ada saya bapain semua bimbingannya ya jalan. Om, yang dibimbing ya Om. Iya, nah, sampai sudah saya lepaskan, sudah yayasannya sudah besar juga saya lepaskan sudah sampai. Nah, jadi tidak di bawah naungan Yayasan Pemulihan Kasih Bangsa lagi, saya suruh dia kata Buat orang Batak itu baru. manjai mandiri. Oh, Nah, buatlah yayasan sendiri. Nah, metodenya kan sudah tahu prosedurnya. Orang memang namanya anak buah kita, anak rohani kita ajarin semua. Saya mandiri sudah sukses berhasil. Dari Tuhan semua itu, tanpa ada modal. Kalau istilahnya bonek, bondo nekat, bonek. Betul. bisa jalan.
Nah, sesuai dengan firman Allah, selama kita memang betul siap dan mau itu, dia akan mengerahkan berkat itu dari timur, barat, utara, dan selatan. Bahkan harta orang fasik yang di luar kita, dia kerahkan. Itu saya alami. Sampai hari ini harta orang fasik nyodorkan sama saya. Di Jawa ini banyak nyodorkan sama saya. Jangankan Sumatera. Itu firman Allah tergenapi karena saya siap dan mau. Betul. Modalnya siap dan mau aja. Ketika kita sudah poin-poin tadi yang saya kasih tahu. Ya. Gitu loh. Ya, yang udah dihafal kan? Nah, yang poin-poin yang tadi. Betul. Nah, ketika Tuhan bertanya, poin terakhir siap dan mau. Itu pasti jalan. Nah, silahkan Anda yang memutuskan. Baik, puji nama Tuhan. Terima Ya. kasih Om Yakub. Kita rindu mungkin di kesempatan yang akan datang kita Ya. boleh berbicara lebih panjang lagi seperti Boleh. itu. Nah, kalau bisa apa yang mau, mungkin ada yang mau Ada cerita pertanyaan? lebih lagi gitu ya. Boleh nanti kita sematkan di kolom komentar. Boleh nanti kita akan bertanya kembali. Om Yakub ini yayasannya adalah Yayasan Peduli Pemulihan Kasih Bangsa. Ya, yang melayani ODGJ dan kaum marginal seperti Iya. itu. Baik, terima kasih Om Baik, Yakub buat Tuhan waktunya. berkati, Tuhan sama-sama. memberkati setiap kita dan Yesus memberkati kita semua. Shalom.